Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku yang soleh-solehah, para pejuang ilmu yang tangguh. Kelas 6A, 6B, dan 6C bertemu kembali dengan Ibu dalam pembelajaran tematik. Materi kita pada pagi hari ini berada di tema 6C atau tema 3, tokoh dan penemuan. Subtema 1, pembelajaran 1 dengan muatan pembelajaran ilmu pengetahuan alam. Nah, baiklah anak-anakku yang soleh-solehah, sebelum kita mulai pembelajaran pagi hari ini, kita membaca doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Semoga pembelajaran kita pada pagi hari ini diberikan kemudahan dan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah anak-anakku yang soleh-solehah, yuk kita simak materi kita pada pagi hari ini. Tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini yang pertama agar kalian mampu memahami komponen-komponen listrik dan fungsinya. Kemudian mampu mengidentifikasi jenis-jenis rangkaian listrik sederhana. Materi yang pertama yaitu mengidentifikasi komponen dan rangkaian listrik. Adakah benda-benda elektronik di sekitar rumah kalian? Nah, dapatkah kalian menyebutkan fungsi dari benda-benda tersebut? Benda elektronik itu biasanya tersusun dari komponen dan rangkaian listrik. Nah, ini adalah beberapa contoh komponen listrik sederhana, antara lain saklar, kabel, lampu, dan baterai. Adapun fungsi-fungsinya adalah yang pertama saklar, memutus dan menyambung arus listrik. Kemudian kabel, media penyalur arus listrik. Lampu sebagai benda yang dialiri listrik, dan baterai sebagai sumber energi listrik. Nah, ini adalah contoh dari bentuk-bentuk komponen rangkaian listriknya. Nah, komponen-komponen tersebut dirangkai sedemikian rupa sehingga menjadi rangkaian listrik. Terdapat dua rangkaian listrik, yaitu rangkaian seri dan rangkaian paralel. Adapun rangkaian seri dan paralel itu terbagi menjadi dua, yaitu rangkaian listrik terbuka dan rangkaian listrik tertutup. Rangkaian listrik terbuka yaitu saklar tidak terhubung sehingga arus listrik tidak mengalir. Kemudian rangkaian listrik tertutup, saklar terhubung sehingga arus listrik mengalir. Nah, kalian bisa lihat contohnya dari rangkaian terbuka dan rangkaian tertutup. Pada rangkaian tertutup, semua komponen terhubung. Rangkaian tertutup dapat dibedakan menjadi rangkaian seri dan rangkaian paralel. Rangkaian seri adalah rangkaian yang disusun secara seri dan tidak bercabang aliran listriknya. Kemudian rangkaian paralel adalah rangkaian yang disusun secara bercabang aliran listriknya. Adapun kelebihan dan kekurangan dari rangkaian listrik, nah kalian juga bisa simak di halaman 3 buku tema 6C. Nah, ini adalah dibedakan menurut cara menyusun komponen. Kalau rangkaian seri itu disusun secara berurutan, sedangkan rangkaian paralel disusun secara bersusun. Penggunaan saklar dan kabel, kalau rangkaian seri itu lebih hemat saklar dan kabel karena hanya membutuhkan sedikit. Kemudian kalau rangkaian paralel itu boros saklar dan kabel. Kemudian menurut kontinuitas komponen listrik, kalau rangkaian seri itu padam satu maka padam semua, ya. Jadi jika salah satu alat listrik dilepaskan dari rangkaian yang membuat kabel terpisah, akan mengakibatkan alat listrik lainnya padam. Sedangkan rangkaian paralel membutuhkan
banyak komponen listrik sehingga biaya yang dibutuhkan untuk membuat rangkaian paralel lebih besar daripada rangkaian seri. Dan jika salah satu aliran listrik diputus, maka tidak akan berdampak pada arus listrik di cabang lain sehingga alat listrik lain tetap menyala. Kalau dilihat berdasarkan kondisi komponen listrik, rangkaian seri itu berpijar tidak sama terang atau lampu menyala lebih redup. Sedangkan rangkaian paralel itu berpijar sama terang. Kemudian dari hambatan total, kalau rangkaian seri lebih besar dibandingkan hambatan tersebut pada rangkaian seri. Sedangkan rangkaian paralel lebih kecil dibandingkan hambatan terkecil pada rangkaian paralel. Nah, itu adalah kelebihan dan kekurangan rangkaian seri dan paralel. Nah, kemudian yang selanjutnya ini adalah ciri-ciri dari rangkaian seri dan paralel. Meskipun tadi sudah disebutkan ya, ini Ibu sebutkan ulang. Kalau rangkaian seri itu mempunyai ciri-ciri sumber listrik atau lampu disusun secara berderet. Kemudian jika salah satu lampu diputus, maka lampu yang lain akan padam. Kemudian nyala lampu lebih terang daripada rangkaian paralel. Ciri-ciri rangkaian paralel, sumber listrik atau lampu disusun sejajar. Jika salah satu lampu diputus, maka lampu yang lain tetap menyala. Kemudian banyak digunakan di rumah-rumah. Mohon maaf ya, untuk ciri-ciri rangkaian serinya, lampu menyala lebih redup ya, bukan lebih terang tapi lebih redup. Nah, itu ada kesalahan di ciri-ciri rangkaian seri. Nyala lampu lebih redup dibanding dengan rangkaian paralel. Nah, ini adalah contoh rangkaian dari paralel dan ini adalah rangkaian seri. Nah, bagaimana anak-anakku semua dengan penjelasan Ibu tadi? Ya, kita belajar tentang rangkaian komponen rangkaian listrik yang terbagi menjadi dua, yaitu rangkaian seri dan paralel beserta pengertian, kekurangan, dan kelebihannya. Nah, ini adalah latihan soal kita pada pagi hari ini. Silahkan ditulis di buku tugas kalian pertanyaan dan jawabannya. Jangan lupa mencantumkan tanggal pemberian tugas. Pertama, jelaskan pengertian rangkaian terbuka dan rangkaian tertutup. Apa yang dimaksud dengan rangkaian seri dan paralel? Kemudian tuliskan ciri-ciri rangkaian seri dan paralel. Kemudian jelaskan kelebihan dan kelemahan dari rangkaian seri dan rangkaian paralel. Yang kelima, gambarkan sebuah rangkaian listrik beserta penjelasan tentang komponen-komponen penyusunnya. Nah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Demikian tadi ya penjelasan dari Ibu mengenai komponen listrik, rangkaian komponen listrik. Terima kasih atas perhatian anak-anakku semua. Sampai bertemu kembali di pembelajaran selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.